Raja Wali terbang di angkasa, melintas di atas kota Palu. Bertemu kembali di kelas bahasa. Semoga sehat dan sejahtera selalu. Anak-anakku yang berbahagia dan yang hebat-hebat, melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu prediksi soal PAT Bahasa Indonesia kelas 8. Semoga pertemuan ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Mari kita pelajari bersama-sama. Dimulai dengan nomor 26, yaitu menentukan jenis teks. Pada waktu anak mengembangkan kecakapan kognitifnya, mereka juga mengembangkan konsep diri, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sikap terhadap dunia. Pemahaman perkembangan personal dan sosial ini sangat penting bagi guru karena dapat digunakan untuk dasar pemberian motivasi, mengajar, dan berinteraksi dengan peserta didik. Kutipan teks di atas termasuk jenis teks. Ini jelas sekali ya. Ini termasuk non-fiksi. Jadi jawaban yang benar adalah A, bukan fiksi. Fiksi itu sendiri sudah kalian pelajari, juga ada di buku paket, itu cerita rekaan ya. C, cerita, bukan. D, deskripsi, juga bukan. Jadi mudah sekali. Ini termasuk jenis teks non-fiksi. 27. Cermati jenis-jenis buku di bawah ini. Novel, biografi, cerpen, ilmiah populer, ensiklopedi, dan roman. Yang termasuk jenis buku non-fiksi, jelas ini nomor 2, yaitu biografi, 4 ilmiah populer, dan 5 ensiklopedi. Jadi jawaban yang benar adalah C. (28) Yang termasuk unsur kebahasaan buku fiksi adalah 1. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. Ya. 2. Berisi fakta. Bukan. 3. Ditulis dengan bahasa yang formal. Bukan. 4. Tidak memiliki sistematika yang baku. Ya. 5. Menggunakan bahasa denotatif. Tidak, ini merupakan ciri bahasa yang non-fiksi, nomor 5. 7. Menggunakan bahasa konotatif. Ya, berarti jawaban yang benar adalah 1, 4, dan 7. 29. Sesuai indeks di atas, kata iklan dapat kita temukan pada halaman. Kita cari, ini ada iklan, jelas sekali. Jawaban yang benar adalah B. Terdapat pada halaman 56, 90, dan 91. 30. Sesuai indeks di atas, pada halaman 233 dapat kita temukan kata 233. Di sini ada kata sambutan, berarti jelas sekali jawaban yang benar adalah D, sambutan. 31. Yang merupakan unsur buku non-fiksi adalah nomor 1. Daftar pustaka. Ya. 2. Tokoh, bukan. 3. Amanat, bukan. 4. Judul bab. Ya. 5. Latar, bukan. 6. Glosarium. Iya, berarti
Jawaban yang benar adalah 1. Daftar pustaka, 4. Judul bab, dan 6. Glosarium. (32) Makna ungkapan biji matanya pada kutipan teks di atas adalah: perlahan-lahan Sersan Kasim menuruni tebing yang curam. Ia menggigil dilanda angin pegunungan dari sebelah lembah. Dengan cermat, ia perbaiki letak selimut berlapis 2 yang menutupi Acep dalam gendongan. Acep, biji matanya, harapan idamannya. Nah, di sini ada Acep, biji matanya. Kemudian dengan satu gerakan ia usap air hujan pada wajahnya sendiri. Ia menggigil lagi, iring-iringan sekonyong-konyong berhenti. Prajurit di depannya juga menggigil. Acep, biji matanya. Arti kata atau ungkapan biji matanya yang benar, anak yang dikasihinya. Jadi ini makna dari ungkapan, bukan makna artis atau arti sebenarnya. Kalau bulatan dalam rongga mata, ini makna sebenarnya. Saudara yang dikasihnya ini saudara, sedangkan Acep di sini adalah anaknya, ya. Anak yang ikut berjuang, bukan berarti yang benar A. 33. Latar, tempat, dan waktu dalam kutipan di atas adalah: di hulu sungai, sebuah peluru kembang api ditembakkan ke udara. Malam jadi terang benderang. Seluruh kompi menahan napas. Masing-masing terpaku pada tempatnya. Peleton 1 di seberang sana, peleton 3 di seberang sini, sedangkan peleton 2 di tengah-tengah sungai. Di tengah-tengah peleton 2 itulah Acep menangis pada dada bapaknya. Latar tempat jelas ini di sungai, ya. Hanya sungai sebelah mana harus kita perhatikan. Di hulu, di tengah, atau di hilir. Di hulu sungai, sebuah peluru kembang api ditembakkan ke udara. Malam jadi terang benderang. Jadi ini latarnya malam. Jadi terang benderang bukan berarti sudah siang atau pagi. Ini menjadi terang benderang karena ada peluru kembang api yang ditembakkan ke udara. Jadi ini waktunya malam, di mana di tengah sungai, karena ini tokoh utamanya adalah di sini Acep dan bapaknya. Acep dan bapaknya itu di tengah sungai, berada di tengah sungai. Di tengah-tengah peleton 2 itulah Acep menangis pada dada bapaknya. Jadi peleton 1 di seberang sana, peleton 3 di seberang sini, di tengah-tengahnya adalah Acep dan bapaknya. Berarti jawaban yang benar adalah di tengah sungai pada malam hari. 34. Watak tokoh ibu pada kutipan teks di atas adalah: ibu tersenyum mendengar jawaban anaknya. Sebenarnya ibu curiga sejak tadi malam. Kau tidak menyelipkan soal matematika itu pada halaman semula. Jelas ibu bijak. Dan ibu tambah curiga melihat gerak-gerik Dani saat menyerahkan soal. Tapi sudahlah. Kamu kan sudah mengakui kesalahanmu, ucap ibu lagi. Watak tokoh ibu di sini jelas, di sini ada kata jelas ibu bijak. Berarti yang benar adalah bijaksana.
35. Penggambaran watak tokoh pada kutipan cerita di atas menggunakan, kita lihat, ibu memeluknya dengan lembut dan berkata, ibu senang akhirnya kamu mengaku. Tapi mengapa kamu melakukan itu? Ada yang menyuruhmu? Desak ibu lembut. Nah, di sini watak ibu memang lembut, tetapi cara pengarangnya apakah A. langsung diceritakan pengarang, B. diceritakan tokoh lain, kalau yang B jelas tidak, C. penggambaran fisik juga tidak, D. tingkah laku. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh ibu? Di sini ibu memeluknya dengan lembut. Memang di sini ada kata-kata lembut, tetapi lembut di sini bukan berarti langsung diceritakan pengarang ya. Karena di sini ada perilaku ibu yaitu memeluk. Ibu memeluknya dengan lembut. Berarti jawaban yang benar adalah dengan tingkah laku tokoh. 36. Konflik yang terdapat pada kutipan di atas adalah konflik, kita tahu, adalah pertentangan masalah. Bisa konflik batin, bisa fisik. Kita baca, itu dia, gumam Arya gembira, sebuah buku tergeletak di meja. Tampak ada sehelai kertas di dalamnya. Arya tahu benar bahwa mengintip soal sebelum ulangan adalah perbuatan curang. Namun ejekan Dani terngiang-ngiang di telinganya. Jadi Arya tahu benar bahwa itu perbuatan curang. Berarti sebenarnya dia juga tidak ingin melakukan itu. Tetapi dia selalu ingat terngiang-ngiang ejekan Dani. Arya menarik napas panjang. Dia sempat menarik napas panjang, jadi tidak dengan seketika ya. Dan berkata pada dirinya sendiri, aku bukan pengecut, aku harus mengambilnya. Nah, jadi konfliknya, A. Dani minta tolong Arya untuk mengintip soal. Ini belum ada konflik dalam diri Arya. Di sini yang berkonflik adalah Arya. Arya tidak ingin mengintip soal, tetapi tidak mau dikatakan pengecut oleh Dani. Nah, harusnya ini yang benar. C. Dani tidak ingin mengintip soal, tetapi tidak mau dikatakan pengecut oleh Arya. Ini terbalik. D. Dani mengatakan bahwa Arya pengecut. Tidak ya, ini yang berkonflik adalah Arya. Konflik batin ya, pada kutipan ini. (37) Amanat yang sesuai dengan kutipan cerpen di atas adalah Arya menutup mulut dengan tangannya. Alisnya agak terangkat. Ia menjadi salah tingkah. Arya akhirnya menunduk dan berkata lirih, maaf Bu, saya membaca soal matematika itu tadi malam. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ibu memeluknya dengan lembut dan berkata, ibu senang akhirnya kamu mengaku. Tapi mengapa kamu lakukan itu? Ada yang menyuruhmu? Desak ibu lembut. Amanatnya, hendaknya kita mau bercerita dengan ibu apa yang sudah kita perbuat. Cerita di sini terlalu umum, jadi belum khusus. Jadi bukan A ya. Sebagai orang tua, hendaknya berkata dengan lembut pada anaknya. Ini fokusnya pada perilaku Arya, jadi kurang sesuai. C. Hendaknya kita mau mengakui kesalahan yang kita perbuat dengan penuh kesadaran. Ini sesuai. Di sini Arya mengakui kesalahannya, dia mohon maaf pada ibunya. Ya. Jadi yang tepat seharusnya C. D. Janganlah mengintip soal ulangan yang belum dilaksanakan.
Ya, yang ditanyakan adalah kutipan ini saja. Di dalam kutipan ini Arya menyesali perbuatannya dan dia minta maaf pada ibunya. Jawaban yang benar C. Hendaknya kita mau mengakui kesalahan yang kita perbuat dengan penuh kesadaran. 38. Kutipan cerpen di atas menggunakan sudut pandang orang. Akhirnya, ia berdiri dan memandang ragu-ragu sekeliling. Kesedihan yang dalam jelas terukir pada wajahnya. Baju seragamnya tampak kuyup hingga lehernya. Komandan Kompi tampil ke muka. Ia menghampiri Kasim. Ia menggenggam tangan kanan sersannya dengan kedua belah tangan. Matanya merah, tidak hanya kurang tidur. Dalam angan-angannya terbayang Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya. Sudut pandang ceritanya yang benar menggunakan sudut pandang orang ketiga. Di sini jelas menggunakan kata ia, kemudian ada Kasim. Jadi pengarang tidak masuk sebagai tokoh, sebagai aku, tetapi menggunakan nama orang dan ia. Berarti ini sudut pandang orang ketiga. Kalau tidak C, D. Ketiga serba tahu ataukah sebagai pengamat? Kalau kita lihat di sini, akhirnya ia berdiri memandang ragu-ragu sekeliling. Kesedihan yang dalam jelas terukir pada wajahnya. Jadi pengarang seolah-olah paham benar bahwa tokoh sedih, ya, sedih yang mendalam. Kemudian di sini ada juga matanya merah, tidak hanya kurang tidur. Dalam angan-angannya terbayang Nabi Ibrahim. Dalam angan-angannya. Jadi seolah-olah pengarang tahu betul apa yang dirasakan oleh tokoh, yaitu Kasim. Sehingga jawaban yang tepat adalah orang ketiga serba tahu. (39) Kalimat utama paragraf di atas bernomor Indonesia memang negeri dengan nirwana bawah laut yang memesona. Selain Bunaken dan Raja Ampat, kali ini ada wisata bawah laut dengan keindahan tiada duanya, yaitu Pulau Kakaban. Pulau Kakaban merupakan salah satu pulau yang memiliki keunikan tersendiri dari segi pesona keindahan alamnya. Kakaban juga danau yang dipenuhi ubur-ubur. Hewan inilah yang menjadikan Kakaban mulai dikenal para traveler. Kalimat utamanya jelas di sini kalimat pertama, ya, karena kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama, juga yang lain, ya. Indonesia memang negeri dengan nirwana bawah laut yang memesona. Kalimat 2, 3, dan 4 menjelaskan kalimat pertama. Jadi jawaban yang benar adalah D. 40. Gagasan utama teks di atas adalah perkembangbiakan keong emas sebagai hama cukup cepat, tetapi jangan khawatir. Keong emas sebenarnya dapat juga memberi manfaat yang positif. Selain itu, keong emas juga dapat menjadi komoditas prospektif untuk menambah penghasilan. Manfaat positif dari keong emas antara lain dapat dijadikan sebagai pakan ternak, ikan, udang, dan sumber makanan berprotein tinggi bagi masyarakat. Keong emas juga berfungsi untuk obat-obatan dan pengontrol inang perantara parasit tremoda yang menyebabkan gatal-gatal. Gagasan utamanya A. Perkembangbiakan keong emas sebagai hama. Ini kurang tepat karena pada penjelasan kalimat kedua dan seterusnya yang menjelaskan kalimat pertama sebagai kalimat utama, ini tidak hanya menjelaskan keong emas sebagai hama, tetapi kalau kita lihat kalimat kedua, misalnya di sini, selain itu keong emas juga dapat menjadi komoditas prospektif untuk menambah penghasilan. Jadi manfaat, ya, manfaat
manfaat dari perkembangbiakan keongmas. B. Manfaat perkembangbiakan keongmas. Mestinya ini ya. C. Keongmas sebagai sumber protein. Ini hanya salah satu. Yang C hanya salah satu gagasan. Fungsi keongmas sebagai obat-obatan ini juga hanya gagasan penjelas. Jadi yang paling tepat adalah B. Pulang memancing saat fajar, baju celana penuh lumpur. Saat muda rajin belajar, pasti tua hidup makmur. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembahasan soal PAT atau prediksi soal PAT. Selamat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.